Kisah-kisah konspirasi kerap menimbulkan daya tarik tersendiri karena mengandung misteri di dalamnya. Sebagian orang menghindarinya karena kisah-kisah tersebut tidak memiliki dasar yang cukup kuat, berpotensi untuk diperdebatkan atau tidak berguna secara langsung. Namun Alkitab memuat secara jujur beberapa kisah konspirasi yang menjadi pelajaran penting dan terbukti telah mengubah nilai dalam diri manusia. Di antaranya, Yakub yang mendapatkan hak kesulungan setelah menipu ayahnya, dibantu atau berkonspirasi dengan ibunya. Saudara-saudara Yusuf yang berkonspirasi untuk menjual Yusuf ke Mesir, atau kisah Yudas Iskariot yang mengkhianati dan menjual Yesus seharga 30 uang perak. Dan Yudas berkonspirasi dengan imam-imam kepala sampai puncaknya terjadi penyaliban Tuhan Yesus Kristus di atas salib. Pertanyaannya, bagaimana memiliki cara pandang dan sikap yang benar terhadap berbagai peristiwa, baik sejarah maupun konspirasi yang ada, bahkan yang menimpa kita saat ini? Ingatlah yang pertama, rencana Allah pasti terjadi. Ibrani 3 ayat 4 berkata, sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Jika Allah sebagai sang arsitek agung dari segala sesuatu yang terjadi di muka bumi, apakah konspirasi-konspirasi manusia dapat menggagalkan atau membatalkan rencana Allah? Tentu tidak. Karena itu janganlah pernah kita meragukan rencana Tuhan yang indah, yang memenuhi seluruh isi firman Tuhan. Lalu bagaimana sikap kita terhadap konspirasi itu sendiri, apalagi melibatkan unsur kejahatan dan dosa di dalamnya? Yang kedua, dosa tetaplah dosa, kejahatan tetaplah kejahatan. Yakub yang telah menipu saudara-saudara Yusuf yang menjual Yusuf, atau Yudas Iskariot yang berkhianat telah berbuat kejahatan dan dosa. Alkitab tidak pernah membenarkan apa yang telah mereka lakukan. Dalam hal ini Tuhan tidak berdosa, sebaliknya manusia sering menggunakan kehendak bebasnya sendiri secara salah. Karena itu janganlah kita berbuat dosa dan kejahatan, meskipun Tuhan mampu mengubah dosa dan kejahatan menjadi jalan untuk menggenapi rencana Dia. Dan yang ketiga, kebaikan ada bagi yang mengasihi Dia. Roma 8:28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terlepas dari semua peristiwa baik atau buruk, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan kita? Karena janji firman Tuhan jelas bahwa ada kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Ingatlah ketiga hal ini, apapun konspirasi yang Anda hadapi, Tuhan Yesus Kristus mengasihimu. God bless you.